Perkenalkan, nama saya Elizabeth Natasha Putri Kussumaringtyas dari Rombel Pengantar Ilmu Budaya 303. Di sini saya akan menerangkan secara singkat apa itu orientalisme pada karya seni neoklasik dengan contoh karya The Snake Charmer. Sebelumnya, kita akan membahas tentang orientalisme dan neoklasik. Yang akan pertama kali kita bahas adalah orientalisme. Secara umum, orientalisme adalah sebuah kajian oleh ilmuwan barat dengan melakukan penitikberatan pada dunia timur. Arti sederhananya ialah para ilmuwan barat mempelajari semua hal mengenai budaya timur. Biasanya, kegiatan atau gerakan ini terjun dalam bidang penelitian ilmu, tradisi, peradaban, watak, pemikiran, hingga sebab kekuatan dan kemajuan masyarakat timur. Lalu dalam kesenian, orientalisme merupakan sebuah aksi peniruan gambar-gambar yang memiliki sebuah aspek-aspek mengenai dunia timur. Kebanyakan hal ini dilakukan oleh seorang seniman, pelukis, serta desainer yang berasal dari dunia barat pada abad ke-19. Di Prancis, istilah orientalisme sendiri dipopulerkan oleh kritikus seni bernama Castagnari Jules Antony, sehingga mulai banyak seniman-seniman orientalisme yang berada di Prancis. Sedangkan di Inggris, istilah orientalisme ini sudah merupakan sebuah hal yang amat sangat lekat dengan seniman, atau dapat mengidentifikasi sebagai seorang seniman. Lalu ada neoklasik. Era neoklasik merupakan sebuah aliran seni rupa yang terjadi di tengah-tengah pecahnya revolusi Prancis dengan penitik berakatan pada inspirasi zaman Yunani dan Romawi. Neoklasik awal pertama lahir di Roma pada abad ke-18 dan setelah itu aliran neoklasik mulai merambah ke semua benua Eropa. Ciri-ciri dari aliran neoklasik ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lukisan dari aliran ini kental akan norma-norma intelektual dan akademisnya. Yang kedua, bentuk dari karya seni cenderung seimbang dan harmonis. Yang ketiga, warna yang dipilih biasanya merupakan warna yang bersifat bersih dan statis. Yang keempat, biasanya apabila membuat sebuah wajah, seniman akan cenderung membuat raut wajah tersebut tenang dan terlihat agung. Yang kelima, menceritakan tentang lingkungan istana pada zaman Yunani dan Romawi. Yang keenam dan yang terakhir, sebuah karya dari neoklasik ini akan sengaja dibuat berlebihan atau ada unsur hiperbola di dalamnya. Jadi, orientalisme pada karya seni neoklasik adalah sebuah kegiatan meniru semua hal tentang bangsa timur yang dilakukan atau dituangkan oleh seniman barat pada karya seninya pada masa sekitar abad ke-18 sampai abad ke-19. Dan biasanya, seniman barat melakukan hal ini bertujuan untuk merendahkan kebudayaan milik bangsa timur. Lalu, contoh karya yang akan kita bahas dan saya pilih pada kesempatan kali ini adalah karya berjudul The Snake Charmer, yang artinya adalah seorang pawang ular. Lukisan cat minyak di atas merupakan lukisan cat minyak yang dilakukan di atas kanvas. Dan ini merupakan milik dari Jean-Léon Gérôme yang adalah seniman asal Prancis dan juga pemahat patung. Karya lukis ini menggambarkan seorang anak laki-laki yang sedang telanjang dan ia berdiri di atas seperti sajadah dengan ditonton oleh beberapa laki-laki dewasa yang membawa senjata. Tampaknya yang ada di dalam lukisan tersebut ialah semacam pertunjukan yang menggunakan instrumen dan ular, dan pertunjukan tersebut seperti terjadi dalam sebuah ruangan yang berubin biru dengan tulisan hampir mirip dengan tipografi Arab. Dan ternyata inspirasi Jerome saat membuat lukisan ini adalah dari panel isnik di Konstantinopel era Ottoman, tepatnya Istana Topkapi di Istanbul, Turki. Sedangkan inspirasi Jerome pada lantai batu secara longgar didasarkan pada lantai Masjid Amr bin Al-As di Kairo, Mesir. Inspirasi Jerome terhadap anak kecil pawang ular tersebut adalah karena saat perjalanan ke Mesir, Jerome melihat seorang pawang ular yang menelanjangi dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa apa yang ia pertunjukkan merupakan pertunjukan asli. Dalam lukisan tersebut, orang-orang bersenjata dapat digambarkan sebagai
bangsa Barat, yang dimana orang Timur sedang menghibur atau lebih tepatnya hanya sebagai bahan hiburan semata. Hal ini merupakan sebuah aspek di mana menunjukkan bahwa dunia Timur merupakan dunia yang tanpa perubahan, kebebasan, dan penuh ritual atemporal yang abadi, sehingga tidak tersentuh oleh proses sejarah. Dan subjek gambar anak laki-laki telanjang ini menunjukkan bahwa ketelanjangan sudah merupakan hal biasa di daerah Timur, karena kurangnya intelektual dan karena banyaknya perbudakan atau kekerasan yang terjadi di daerah-daerah penjajahan. Oleh sebab itu, hal ini menggambarkan kemunduran bagi bangsa Timur. Maka dari itu, lukisan ini adalah contoh vital lukisan Orientalisme pada era itu. Tatapan bangsa Barat sangat kental dalam lukisan ini. Tatapan ini dapat disimpulkan bahwa bangsa Barat hampir memandang rendah kebudayaan bangsa Timur, mengingat bahwa Jerome merupakan em, dari bangsa Barat. Maka dari itu cukup sekian presentasi dari saya mengenai Orientalisme pada karya seni neoklasik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.